bilangnya sensasi rasa pada bagian tubuh yang terbatas yang memang kita sudah tujukan untuk mau dianestesi ya. Makanya kita bilangnya anestesi lokal. Selain anestesi lokal yang kalian tahu ada anestesi umum. Kan masuk semua ke sistemik ya. Jadi kalau anestesi yang anestesi memang ada beberapa macam ya. Ada yang dia vertikal pemakaiannya sama yang dimasukkan ke dalam intravena atau masuk ke dalam kulit kita gitu ya. Nah, jadi kalau anestesi lokal ini sifatnya terbatas dan mayoritas kita sebagai dokter gigi itu melakukan yang namanya anestesi lokal. Jadi anestesi lokal ini pasiennya masih sadar ya. Jadi dia masih melek, masih bisa berinteraksi gitu. Beda dengan anestesi umum yang memang totally sadar ya. Nah, nanti untuk aplikasinya itu bisa dua ya. Ada yang dari kulit, jadi nanti dari transmisi impuls sensoriknya yang terhambat ya. Kalau ingat aja kulit itu kan sensorik. Nah, lalu yang kedua itu bisa di batang saraf ya, di mana di batang saraf ini terjadi paralisis sensorik dan motorik di daerah tersebut ya, dan sifatnya itu reversibel atau bisa kembali lagi dan tidak merusak saraf. Jadi habis dianestesi pasiennya itu bisa merasakan lagi nggak? Bisa ya, karena itu yang kita sebut sebagai reversibel. Nah, yang terjadi apa sih? Di sini itu adanya hambatan transmisi sensorik dari bagian tubuh yang dianestesi. Jadi dari perifer ke SSP ya. Jadi kita bisa merasakan rasa nyeri, rasa sakit karena SSP kita tuh diinfokan sama si perifer gitu. Kalau misalnya ini bakal sakit ya gitu, makanya pas waktu kita dijunjit kita bakal sakit. Nah, tapi kalau kita dianestesi info itu tuh nggak nyampe SSP kita. Ini jadinya baal atau nggak berasa ya. Nah, digunakannya itu biasanya kalau dokter gigi pakai pas waktu bedah final seperti pencabutan gigi, skin graft atau kita lagi mau jahit, jadi biar pasien itu nggak sakit. Nah, sifat yang ideal itu ada 5 ya. Yang pertama, batas keamanannya itu lebar. Jadi batas keamanannya itu luas lah intinya. Jadi nggak yang banyak kontraindikasinya gitu. Nah, itu ideal tuh ya, yang pertama. Jadi kenapa batas keamanannya harus lebar? Karena anestesi lokal itu diserap dari tempat suntikan, jadi akan masuk ke sistemik ya. Jadi kalau misalnya nanti di metabolisme dia harus aman di dalam tubuh pasiennya ya. Lalu yang kedua, pola kerjanya singkat, masa kerjanya lama. Yang namanya pola kerja itu kayak kita nih ya, mau mengerjakan sesuatu, kayak kita mau buka laptop, kita mau dia lama startingnya atau cepat kan? Nah, sama anestesi juga gitu, kita maunya dia jalannya cepat, baalnya tuh cepat. Nah, tapi kita butuh yang lama ya. Jadi jangan sampai laptop kita cepat nyala tapi cepat habis baterainya, nggak mau juga kan? Sama kalau misalnya anestesi itu kita maunya dia kerja atau baalnya itu lama supaya kita pas waktu kerjain pasiennya itu juga pasiennya juga nyaman gitu, karena dia nggak ada rasa sakit. Lalu yang ketiga, larut di dalam air supaya nanti mudah diekspresi. Jadi biasanya keluar lewat pencernaan gitu. Bisa dari keringat, bisa dari urin gitu ya. Lalu yang keempat, stabil dalam larutan. Jadi bisa disterilkan tanpa merubah sifat dari anestesinya. Dan yang terakhir, tidak mengiritasi jaringan saraf secara permanen. Karena kita maunya pasiennya itu bisa merasakan lagi ya. Kalau misalnya dia mengiritasi jaringannya permanen, nanti pasiennya jadi baal seumur hidup gitu kan, kita nggak mau gitu ya. Jadi ini sifat-sifat yang perlu kalian pahami dari anestesi lokal. Nah, yang pertama saya akan ceritain sejarah dari anestesi lokal ya. Jadi pertama kali itu anestesi lokal ditemukan oleh Dr. Paul Fowler ya. Jadi dia itu dokter mata, mau operasi mata dia pakai kokain ya sebagai anestesi lokalnya. Dan di sini beliau adalah dokter yang mempercayai kokain punya efek anestesi. Ya, oke. Nah, jadi ini nama tanaman kokainnya ya, Erythrococcinum foca. Lalu di sini yang pertama ya, ini anestesi lokal yang pertama ada kokain. Lalu tapi kita udah nggak gunain lagi karena memang banyak efek sampingnya, dan di sekarang juga kita juga di obat terlarang ya, jadi kita nggak pakai lagi. Lalu ada prokain, di mana ini anestesi lokal parenteral pertama,
tapi nggak digunakan lagi karena masa kerjanya singkat dan pasien itu mayoritas bisa alergi. Jadi banyak nih 90% manusia tuh alergi sama si propain, jadi kita nggak pakai lagi. Lalu terakhir ada lidocaine, ya, di sini merupakan anestesi lokal AMDA pertama. Nah, selanjutnya terkait struktur kimia dan golongan dari anestesi lokal. Ya, jadi di sini anestesi lokal itu terdiri atas cincin benzen atau cincin benzen ini yang sifatnya lipofilik. Lipofilik itu apa? Nah, kalau suka air namanya hidrofilik, ya. Ingat, lipo itu lipid, ya. Jadi dia suka sama lemak. Nah, dihubungkan dengan ester atau amida untuk menjadi terionisasi menjadi aset amin tersier, ya. Nah, sifat dari anestesi lokal itu basa lemak, pH-nya itu 7,5 sampai 9. Nah, di sini tersedia dalam bentuk garam untuk menambah kelarutan dalam air. Nah, di sini juga kalian perlu ketahui anestesi lokal terbagi jadi dua, ada yang ester, golongan ester, ada yang golongannya amida. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya itu belakangnya kain. Tapi bedanya kalau amida dia di tengah-tengahnya itu ada I-nya, ya. Jadi bisa kalian jadi jembatan ke ledai supaya bisa hafal. Yang golongan ester itu ada prokain, tetrakain, benzokain, dan kokain, ya. Kalau untuk amida dia ada lidokain, bupivakain, dan robivakain. Ya, bisa kalian hafalkan. Nah, di sini kalian bisa juga dikelompokkan mana yang masa kerjanya pendek, mana yang panjang. Kalau yang pendek itu ada prokain di ester, yang panjang ada tetrakain, lalu benzokain dan kokain itu dia anestesi lokal yang untuk aplikasinya itu secara topikal atau dioleskan saja, ya. Kalau yang amida di lidocaine itu dia masa kerjanya sedang, kalau bupiva sama ropiva itu dia masa kerjanya panjang. Nah, mekanisme kerjanya atau farmakodinamiknya, yang pertama di sini kalian harus tahu dulu yang namanya pain pathway atau perjalanan dari rasa sakit atau rasa nyeri. Ya, jadi ada rangsang dulu nih dari perifer. Ya, di perifer ini kita yang dirangsang atau yang kena itu adalah serabut saraf aferen, ya. Ingat A itu A B C D E, A itu pertama, jadi aferen dulu, ya, yang kena. Lalu selanjutnya akan ditransfer ke SSP di tanduk dorsal. Nah, nanti dari SSP itu akan diterjemahkan sebagai rasa nyeri di otak atau cortex cerebri. Ya, ini yang harus kalian tahu secara bakunya, secara normal itu seperti apa sih perjalanan rasa nyeri. Nah, tempat kerja anestesi lokal itu adalah di saraf sensorik aferen, ya, di paling atas di sini. Itu cara kerjanya si anestesi lokal. Jadi dia akan mengirimkan rangsang dari daerah perifer menuju SSP, kerjanya si saraf sensorik aferen ini. Nah, tapi di sini anestesi lokal bekerja, jadi nggak nyampe tuh ke SSP. Gitu. Nah, secara keadaan normal, neuron itu atau si sel saraf itu masuk, ada kejadian channel calcium channel blocker, ya. Jadi di sini adanya masuknya sodium Na positif ke dalam kanal. Ini yang oranye ini adalah kanal dari sodium, ya. Nah, di sini dia akan masuk, terus akan terjadi depolarisasi atau penghantaran impuls dari saraf, ya. Di sini kalau kalian lihat ini adalah caranya kita bisa merasakan rasa nyeri atau adanya impuls ke sel saraf. Jadi di sini adalah ekstraseluler, lalu di sini intraseluler. Jadi si sodium itu akan masuk dari luar ke dalam, gitu. Nah, di sini untuk aplikasi dari anestesi lokal yang tidak terionisasi menembus membran sel akson yang sifatnya lipofilik dan akan berdifusi. Nah, selanjutnya nanti si anestesi lokal itu akan terionisasi akibat pH intraseluler lebih rendah dan Al akan mengikat H positif di sitoplasma, ya. Nah, nanti Al yang terionisasi itu akan menempel pada reseptor tertentu dan memblokir sisi dari kanal sodium. Dari sini dalam kanal sodium itu akan diblokir pakai anestesi lokalnya. Jadi nanti si sodiumnya itu nggak bisa masuk lewat kanalnya, gitu. Jadi nanti nggak akan terjadi yang namanya penghantaran impuls saraf, ya, gitu.
Jadi dia masuk nih dari sini, dari atas dulu, terus karena dia sifatnya pH-nya itu lebih rendah, jadi dia bisa masuk ke dalam tengah-tengahnya ini dari ekstra masuk ke intra. Nah dari dalam ini dia baru masuk ke kanal sodiumnya, gitu. Ya, jadi ini cara kerjanya anestesi lokal. Nah di sini yang perlu kalian ketahui adalah jaringan terinfeksi itu punya pH yang rendah, jadi asam, sehingga anestesi lokal itu lebih cepat terionisasi. Ya, jadi di sini juga akhirnya menyebabkan si anestesi lokal itu nggak efektif karena nggak bisa menembus membran sel. Nah ini perlu kalian ketahui kenapa? Karena kalau misalnya kalian bisa bayangin jaringan terinfeksi itu kan salah satunya kita bayangin aja yang paling simpel adalah abses. Ingat ya, ada abses nanah. Nanah itu dia pH-nya rendah. Jadi kalau pasien lagi bengkak-bengkaknya, terus kalian bengkak dan ada nanah, kalian masukin si anestesi lokal, bisa jalan nggak? Nggak bisa, gitu ya, karena dia akan pH-nya akan ternetralisir, jadinya nggak kerja, gitu. Sama, tapi beda kasus dengan kalau dia lagi sakit-sakitnya, terus kita kasih anestesi lokal, bisa jalan nggak? Nggak bisa, tetap. Jadi sebenarnya kalau bisa jalan sih bisa, tapi mungkin nggak akan cepat efeknya atau bahkan cepat habis. Kenapa? Karena waktu kita lagi sakit-sakitnya, lagi inflamasi, ada pelebaran pembuluh darah. Ya biasanya kalau kalian kepentok sesuatu atau sakit, biasanya nyut-nyutan kan di daerah situ karena aliran darahnya itu kencang. Nah makanya kalau kita masukin anestesi lokal, pasti dia akan lebih cepat di resorpsi, lebih cepat di metabolisme karena dia kebawa sama aliran darah yang cepat, kayak gitu. Ya jadi pokoknya makanya kenapa kalau kita pun lagi sakit ke dokter gigi cuma dikasih obat doang karena memang nggak bisa diapa-apain, gitu, pasti bakal sakit. Ya anestesinya nggak bisa jalan. Nah di sini ada anestesi lokal yang memang sifatnya itu atau bisa kita ambil dari alam. Ya di sini yang alami atau blocker kanal sodium alami itu ada tetrodotoxin dan saxitoksin. Ya namanya aja udah toksin ya, dia sifatnya toksik ya. Nah cara kerjanya itu dia memblok sisi luar dari kanal sodium. Ya kalau tadi anestesi lokal kan dia membloknya di tengah, kalau ini dia membloknya dari luar sini. Ya jadi benar-benar natrium itu nggak bisa masuk. Nah jadi di sini sodium. Nah di sini kalau untuk tetrodotoxin itu dia didapatkan dari ikan buntal. Makanya biasanya kalau kena ikan buntal bisa jadi baal, gitu, karena dia memang ada kandungan dari si blockernya itu. Lalu juga ada saxitoksin ya, di sini biasanya didapatkan dari kerang. Ya karena memang kerangnya itu sudah terkena polusi. Nah yang selanjutnya tadi sudah farmakodinamik, sekarang farmakokinetik. Nah anestesi lokal ini beda dengan obat yang lain karena anestesi lokal itu langsung diberikan pada target organ. Jadi kalau misalnya kita mau cabut gigi salah satu, ya udah di gigi satu kita lakukan anestesi. Ya lalu untuk absorpsi, distribusi dan ekspresi itu untuk mengakhiri kerja anestesi dari anestesi lokal. Kalau obat minum justru kita butuh absorpsi, distribusi itu untuk obatnya bekerja, ya kan? Nah kalau anestesi lokal kita butuh ini supaya efeknya itu hilang. Nah untuk absorpsi ini anestesi lokal itu menyebabkan vasodilatasi ya. Jadi akan terjadi difusi yang cepat dari lokasi yang dianestesi sehingga masa kerjanya itu sebenarnya pendek, gitu. Nah dan anestesi lokal yang lebih larut dalam lemak itu lebih baik karena dia lebih poten, mulai kerjanya itu lebih lambat, masa kerjanya lebih lama, gitu. Jadi di sini ada positif negatifnya lah ya. Kalau misalnya dia larut dalam lemak, dia lebih lama sama lebih kuat, tapi untuk pasiennya itu cepat baalnya itu butuh waktu yang lama, gitu, karena mulai kerjanya dia tuh lebih lambat. Lalu masa kerja anestesi lokal itu berbanding langsung dengan waktu kontak terhadap saraf. Jadi tindakan yang melokalisasi anestesi lokal pada saraf sehingga memperpanjang waktu dari anestesinya. Dan pemberian bersama vasokonstriktor memperlambat absorpsi dari tempat dari suntikannya.
Kenapa? Karena tadi kalau misalnya anestesi lokal itu kan menyebabkan vasodilatasi, ya kan? Nah, dia cepat tuh terdistribusinya. Cuma kalau misalnya dikasih barengan sama vasokonstriktor, akhirnya kan pembuluh darahnya akan sempit. Jadi si anestesi lokalnya itu akan lebih lama untuk terdistribusi, sehingga nanti masa kerjanya jadi lebih panjang. Nah, di sini vasokonstriktor atau bahan vasokonstriksi yang kita berikan itu adalah epinefrin. Ya, di sini efek anestesi lokal oleh serabut sarafnya meningkat sehingga masa kerjanya pun bertambah. Dan jumlah anestesi lokal yang akan kita suntikan itu juga akan semakin sedikit, ya kan? Karena kalau misalnya dia masa kerjanya cepat, berarti kan kita akan nambahin terus dong anestesi lokal biar pasiennya itu baal-baal terus. Tapi kalau misalnya kita kasih si epinefrin, akhirnya karena masa kerjanya lama, persentase dari anestesi lokal yang kita kasih ke pasien itu akan semakin sedikit. Lalu kadar obat dalam plasma itu juga sedikit karena absorpsi ke pembuluh darah seimbang dengan metabolisme dan ekspresi, sehingga resiko toksisitasnya juga akan rendah. Lalu untuk vasokonstriksi itu juga bisa mengurangi perdarahan karena dia menyempitkan pembuluh darah, ya. Terus kalau epinefrin pada anestesi spinal itu dia akan menambah masa kerja sama, lalu berefek analgesik melalui reseptor alfa 2, ya. Dan di sini agonis dari alfa 2 reseptor, kita sebutnya sebagai guaninin, itu digunakan sebagai ajudan pada anestesi dari spinal, anestesi spinal. Ini supaya kalian tahu aja ya, karena kita nggak tahu itu. Nah, di sini sifat dari epinefrin itu adrenergic, ya. Dia bekerja di reseptor dari postsinaptik alfa 1 dan beta 1+2, dan dia presinaptik pada alfa 2, dan dia berpengaruh pada serabut saraf simpatik, ya. Nah, di sini kalau untuk penggunaan epinefrin juga kita mesti milih-milih, karena kalau dari agonis dari beta 1 itu akan menyebabkan aritmia jantung. Lalu kalau alfa 1 itu dia akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi biasanya kita harus hati-hati pada pasien yang punya hipertensi, ya. Lalu untuk epinefrin sendiri itu akan menambah toksisitas pada serabut saraf karena tidak boleh digunakan pada daerah dengan sirkulasi kolateral minimal. Jadi yang di ujung-ujung kolateral minimal itu dia minimal pembuluh darah, ya. Jadi di ujung jari tangan, jari kaki, ya. Terus kalau misalnya untuk laki-laki ada sunat gitu, ya, itu nggak boleh pakai anestesi lokal yang mengandung vasokonstriktor, ya, karena di situ pembuluh darahnya tuh udah kecil sedikit. Jadi kalau misalnya kita kasih, takutnya malah sifatnya menjadi irreversible, nggak bisa ada pembuluh darahnya lagi, atau nantinya ujung-ujungnya bisa menyebabkan gangren atau kematian dari jaringan. Dan epinefrin ini juga dapat menghambat penyembuhan luka, karena kalau kalian ingat di kuliah 6512 untuk penyembuhan luka kita butuh darah, ya kan, sebagai jembatan antar jaringan supaya mereka bisa bersatu. Nah, kalau misalnya udah nggak ada pembuluh darahnya, akhirnya dia menjadi susah sembuhnya. Nah, di sini untuk distribusinya ada dua, secara lokal dan sistemik, ya. Kalau lokal dia terjadi pada target organ, kalau distribusinya secara sistemik itu bisa menyebabkan toksisitas obat. Nah, kalau untuk yang lokal itu dia di ruang subarachnoid akan diencerkan oleh cerebrospinal fluid, dan posisi pasien itu menentukan dari aliran obat. Jadi di sini itu kita lagi bahas yang anestesi di lubar, ya. Nah, di sini pengaruhnya apa? Biasanya kalau misalnya kita udah ada target mau di bagian mana, kita harus posisikan si pasiennya. Posisi pasien itu ada 3 yang menentukan dari aliran obatnya. Ada isobarik, hiperbarik, dan hipobarik. Kalau isobarik itu langsung pada tempat penyuntikan, ya. Biasanya kalau dokter gigi ya pasti isobarik. Lalu kalau hiperbarik dia sesuai gravitasi, dan hipobarik itu berlawanan dengan gravitasi. Nah, metabolisme ini sendiri diperlukan untuk mengekspresikan atau menghilangkan efek dari anestesi lokal, ya. Jadi nanti anestesi lokal itu bisa di metabolisme karena akan diubah menjadi senyawa yang lebih larut dalam air, ya.
Jadi di sini kalau untuk amino ester dia atau si ester itu dia akan dimetabolisme oleh enzim pseudocholinesterase di plasma. Jadi dia itu waktu paruhnya lebih pendek. Ya, jadi masa kerja itu waktu paruh ya dia lebih pendek dan dia akan metabolisnya itu ada di faba. Jadi biasanya akan menimbulkan yang namanya reaksi alergi. Tapi kalau amida dia akan ada di metabolisme di sitokrom P450 di hati dan dia untuk waktu paruhnya lebih panjang karena kerjanya lebih lambat dan biasanya itu kalau misalnya sampai di hati dia bisa menyebabkan gangguan fungsi hepa atau keracunan. Nah di sini selanjutnya ada hubungan saraf dengan anestesi lokal ya. Jadi saraf apa aja bisa dianestesi lokal? Jawabannya adalah semua saraf ya. Karena memang dia itu akan menyebabkan hilangnya rasa nyeri pada letak stimulus. Nah, yang kedua pada anestesi spinal atau epidural dia akan terjadi hambatan pernafasan dan hipotensi ya. Nah makanya kalau misalnya dia ada anestesi spinal atau epidural ya biasanya pada ibu hamil itu dia biasanya dipasangin kateter karena dia ada blokade SSO. Nah, kalau misalnya untuk dari hambatan pernapasan, kenapa? Karena adanya paralisis motorik. Ya. Di sini biasanya untuk si spinal atau epidural itu dilakukan pada pasien-pasien yang mau melahirkan. Ya, kalau misalnya dia udah nggak kuat untuk mendorong saat melahirkan, itu kita kasih epidural. Dan yang kedua, untuk pasien-pasien yang dilakukan anestesi spinal ini bisa terjadi postoperatif analgesia. Jadi waktu misalnya mereka bangun, itu bisa aja jatuh gitu karena memang masih ada sisa-sisa analgesinya gitu, ada post operatifnya. Oke, jadi memang biasanya mesti dijagain kalau misalnya dia habis dianestesi dari spinal atau epidural. Nah, untuk urutan blokade saraf oleh anestesi lokal itu urutannya ada 5. Yang pertama itu di simpatisnya dulu. Ya, dari simpatis itu akan terjadi perubahan dari temperatur. Lalu di sini baru ada berkurangnya rasa nyeri. Nah, nanti pasiennya baru pas waktu kita raba, ya, misalnya yang di anestesi lokal sama enggak, ada beda atau enggak, nah itu baru dia rasakan di tahap yang keempat. Nah, baru yang terakhir itu di motoriknya. Jadi kalau misalnya dokter gigi sih nggak sampai ke motorik karena kan gigi nggak bisa gerak-gerak ya. Cuman kalau misalnya dokter gigi itu biasanya sampai sentuhan atau raba aja. Jadi benar-benar pas disentuh tuh udah nggak berasa sama sekali. Makanya anestesi lokal ini perlu waktu tunggu. Jadi nggak bisa kita anestesi terus kita langsung kerjain. Gitu biasanya tunggu 5 sampai 10 menit tergantung mulai kerjanya. Nah di sini untuk blokade dari anestesi lokal itu dipengaruhi oleh diameter saraf ya. Jadi kalau diameter kecil pasti akan lebih mudah teranestesi. Nah terus yang kedua adalah lapisan myelin ya. Jadi saraf bermyelin itu biasanya teranestesi lebih dulu daripada saraf yang tidak bermyelin. Selanjutnya untuk saraf rasa nyeri biasanya untuk saraf tipe A delta dan tipe C itu mudah teranestesi daripada saraf motorik ya. Dan saraf nyeri tipe A delta dan C ini memang banyak kita temuin nanti di gigi gitu. Jadi memang kenapa anestesi lokal itu banyak digunakan di profesi kita nanti ya. Lalu yang terakhir ada letak saraf, di mana saraf yang letaknya di perifer atau di pinggir itu pasti lebih mudah teranestesi daripada yang di tengah ya. Karena waktu kita anestesi mulainya pasti dari atas dulu, terus kita masukin lagi ke bagian yang lebih dalam ya. Jadi untuk blokade anestesi lokal ada 4 ya, dari diameter, lapisan myelin, tipe saraf nyerinya, dan letak sarafnya ya. Nah di sini ada pengelompokan juga ya, yang larut dalam air itu dia masa kerjanya yang pasti pendek ya, dia ada lidokain, prokain, sama mepivakain. Lalu yang masa kerjanya panjang itu ada tetrakain, bupivakain, dan torpivakain. Oke. Nah ini untuk tekniknya ya, cara pengaplikasiannya. Di sini ada yang topikal, ada yang infiltrasi. Kalau yang topikal itu biasanya dia bentuknya semprot atau gel ya. Dia biasanya bisa diaplikasikan di kekuatan hidung, rongga mulut, sama luka. Nah untuk anestesi topikal ini sendiri
biasanya kalau di kita pakai yang gel. Nah ini fungsinya buat apa? Supaya nanti pas kita masukin jarum suntik, di gusinya tuh udah gak berasa. Makanya kita bisa pakai si topicalnya dulu. Nah nanti kalau misalnya udah mulai gak berasa, udah mulai pucat, baru kita lakukan infiltrasi atau penyuntikan, gitu ya. Nah nanti infiltrasi ini injeksi ke sekitar saraf tepi. Nah selanjutnya teknik yang ketiga ada blok ya. Nah kalau blok ini dia injeksi ke batang saraf. Nah biasanya blok yang kita lakukan mayoritas itu adalah blok mandibula gitu. Nah biasanya kenapa namanya blok? Karena kalau tadi infiltrasi kita mau gigi 21, ya udah gigi 21 aja yang teranestesi. Tapi kalau kita blok, ini benar-benar satu regio terblok kayak gitu. Ya, dari bibir, lidah, giginya, saraf lingual dan bukal semuanya teranestesi. Gitu. Nah biasanya ini kita lakukan kalau kita mau cabut gigi posterior, ya. Nah selanjutnya ada spinal, ya, di mana di sini diinjeksi di ruang epidural atau subarachnoid. Nah ini untuk target dari epidural anestesi ya. Jadi kalau epidural dia akan masuk terus dia melengkung ke daerah subarachnoid space. Tapi kalau spinal dia benar-benar masuk ke dalam lurus. Nah ini cukup kalian tahu aja ya. Nah selanjutnya terkait dengan toksisitas. Jadi toksisitas sistemik sendiri itu ada di SSP yang pertama ya. Penyebabnya itu kalau anestesi lokal nggak sengaja disuntikan ke pembuluh darah. Makanya kalau kita mau suntik itu kita melakukan yang namanya aspirasi ya. Aspirasi waktu kita sedot, aspirasi itu ditarik si suntikannya. Nah kalau misalnya ditarik dia nggak ada darah, itu boleh kita deponir atau kita masukin obatnya. Nah tapi kalau kita tarik ada darahnya, berarti dia masuk ke pembuluh darah. Nah ini bahaya karena nanti bisa toksik di SSP. Nah kalau kayak gitu mesti kita tarik lagi terus kita pindahin si jarumnya supaya nggak masuk ke pembuluh darah. Ya, gejalanya itu biasanya lidahnya keluh dan ada rasa mental, lalu ada nistagmus, ya, gerak bola mata yang kita tidak terkendali, otot berkedut, kejang, parahnya bisa koma dan depresi pernapasan. Ya, lalu yang kedua ada di kardiovaskular. Nah di sini yang perlu kalian ketahui ya dari tadi kita udah bahas. Semua anestesi lokal itu sifatnya pasti vasodilator ya. Tadi kalau misalnya mau ada vasokonstriksi, biasanya kita kasih vasokonstriktor ya kan tadi. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya itu ada penyakit jantung, biasanya bisa menyebabkan gangguan fungsi aerebik dan konduksi jantung sehingga nanti bisa terjadi yang namanya henti jantung. Lalu anestesi yang hipofilik dan poten atau kita bisa mention aja yang namanya bupivacain itu toksik terhadap jantung. Makanya kalau misalnya kalian mau melakukan anestesi, kita harus anamnesis yang pasti gitu ya, pasiennya ada sistemik atau enggak gitu. Karena nantinya akan berhubungan dengan obat dan anestesi yang mau kita pakai ke pasien. Nah jadi kalau pasiennya itu memang kontraindikasi untuk digunakan bupivacain, bisa kalian ganti dengan repobupivacain atau ropivacain. Selanjutnya ada metahemoglobinemia ya. Di sini hasil metabolisme dari prilokain ya. Maka dari itu si benzokain ini nggak boleh digunakan secara sistemik. Karena nanti kalau misalnya kita lakukan secara sistemik, nanti dia akan mengganggu kadar oksigen di dalam pembuluh darah pasien. Ya. Jadi dia udah kalau kalian lihat di sini yang darahnya dari merah jadinya menghitam karena memang sudah tidak ada oksigen. Anestesi lokal itu mengikat oksigen. Ya, makanya ini sangat bahaya. Nah kalau untuk yang lokalnya itu bisa trauma pada saraf ya, dimana di sini biasanya disebabkan karena anestesi spinal atau epidural oleh lidocain. Nah untuk trauma pada saraf itu ada yang namanya sindrom cauda equina ya, terjadi pada anestesi epidural. Jadi biasanya kateter itu diletakkan di ruang subarachnoid sehingga nanti anestesi lokal itu akan diadministrasi secara berkala untuk menghasilkan anestesi untuk waktu yang lama. Nah nanti terjadi toksisitas di daerah caudal. Lalu ada transient neurologic symptom di mana di sini ada rasa nggak nyaman atau gatal atau rasa terbakar. Nah selanjutnya ini harusnya terakhir ya, ini adalah macam-macam anestesi lokal.
Yang pertama ada arti kain. Jadi nanti kalian lihat ya yang ada gambar giginya ini yang memang digunakan di kedokteran gigi. Nah, arti kain ini digunakan dari 2020 ya. Dia golongannya amida. Dia lipofilik, penetrasinya oke, mudah di metabolisme, dan toksisitas sistemiknya juga rendah. Tapi dia bisa menyebabkan persisten paresthesia, jadi bisa mengalami kesemutan, mati rasa, dan memang untuk si artika ini tidak digunakan untuk blok mandibula. Ya, kalau misalnya sampai dia terjadi di blok mandibula dan terjadi paresthesia, kasihan ya, satu regio dia benar-benar nggak bisa ngerasain. Lalu ada benzokain ya, dia sangat lipofilik dan hanya untuk topikal. Karena yang tadi dia bisa menyebabkan metahemoglobinemia. Ya, jadi ini dia tadi yang benar-benar mengontribusi. Lalu ada lidokain, ya di sini yang memang standar referensi dari anestesi lokal untuk anestesi spinal dia bisa menyebabkan transient neurologic symptom. Terus ada bupivacain, dia dipakai untuk operasi dan melahirkan ya untuk partus. Lalu ada levobupivacain, dia itu masa kerjanya tinggi, besar, dan dia kardiolognya rendah. Gitu. Tapi dia kurang poten dibanding dengan bupivacain. Lalu selanjutnya ada mepivacain ya. Di sini masa kerjanya panjang, sudah mengandung vasokonstriktor. Tapi nggak boleh untuk epidural ya karena toksik, takut di metabolisme sama belinya ya. Terus ada prilokain, di sini paling cepat dieliminasi sehingga toksisitasnya juga rendah. Selanjutnya ada IMLA, ini dia dipakai secara lokal ya, bentuknya gel untuk di kulit. Biasanya itu untuk anak-anak yang mau dilakukan penyuntikan gitu ya, vaksin gitu, sama seperti yang tadi anestesi topikal gel, tapi dia untuk di kulit. Nah biasanya juga digunakan kalau misalnya mau berposisi. Nah udah selesai. Ada yang bingung nggak?